salah satu yang menjadi penekanan dalam undang-undang tersebut adalah masalah tapal batas yang menjadi penghambat daripada investasi. Nah, olehnya itu yang kemudian diturunkanlah peraturan pemerintah terkait hal tersebut. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan tapal batas antara daerah, baik antara kabupaten maupun antara provinsi, itu sudah ditentukan dengan sekian segmen, dan ini dibutuhkan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk diselesaikan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah masuk pada tahap ketiga. Tahap terakhir paling lambat tanggal 2 Agustus itu Menteri Dalam Negeri sudah menandatangani tentang penegasan tapal batas, baik yang bermasalah antara kabupaten maupun antara provinsi. Nah, terkait hal tersebut, untuk di Kabupaten Konawe Utara kita ada 2 segmen. Segmen pertama itu polemik antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jika pernyataan saudara Wakil Bupati Konawe menyatakan bahwa saya merampas wilayah mereka secara pribadi yang sebutkan, itu tidak benar. Saya ingin menyampaikan sebelum lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemekaran Kabupaten Konawe Utara, maka wilayah semua Kabupaten Konawe Utara itu adalah wilayah Kabupaten Konawe. Yang kemudian dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka dipisahkanlah. Ini perintah undang-undang. Jadi tidak ada yang merampas wilayah. Kita hanya melaksanakan atas perintah undang-undang. Namun oleh karena perintah undang-undang khususnya di Cipta Kerja tersebut, maka kita pemerintah daerah alhamdulillah di tahap kedua sudah kita siapkan semua bahan, baik itu pemekaran desa misalnya Manggina yang dipermasalahkan oleh mereka sama Sutur maupun Tobinega, itu sudah kita siapkan perdanya, lahirnya pemekarannya dari mana. Bahkan sampai sekarang ini saya masih menunggu dari Camat Sawah dan Bapak Pemerintahan penegasan tapal batas yang dipimpin oleh Korsa Korosi yang ditandatangani berita acara saat itu Camat Sampar masih Pak Nurdin Sami, dan wilayah Konawe Utara masih Kecamatan Sawah saat itu dipimpin almarhum Pak Adam. Jelas berdiri di tapal batas yang sekarang. Di situ ada saluran sekunder atau yang disingkat dengan SS6. Disitulah Pak Korsa Korosi almarhum mengatakan bahwa SS6 adalah lurus ke bawah tapal batas antara Kecamatan Sawah dan Kecamatan Sampara yang saat itu. Nah, dilahirkan tanda tangan semua berita acara dengan seluruh tokoh masyarakat. Dokumen itu kita masih cari. Saya minta Camat Sawah dan Bapak Pemerintahan untuk segera menghadirkan, karena saya betul ada pada saat itu. Kita tidak perlu mengklaim wilayah. Kita ini masih NKRI. Kita bernegara, kita masih merah putih. Tidak ada berebut daerah semua. Urusan ini mari kita duduk bersama-sama. Ini yang saya disampaikan kepada kita semua terkait mohon maaf kali ini kita penegasan terhadap forum koordinasi pimpinan daerah. Alhamdulillah oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah turun dan sudah memimpin rapat. Pada saat rapat kedua, pemerintah Kabupaten Konawe tidak datang, ditunggu sampai maghrib tidak datang, maka ditandatangani dan berita acara pada saat ini. Ini yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Segmen kedua itu mengenai tapal batas antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 yang kemudian lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 ya tahun 2010. Itu jauh sekali bedanya. Itu daerah kita yang kehilangan sekitar 87.000 hektar, termasuk wilayah Konawe dan Konawe Utara. Tapi ini kita sudah serahkan segmen yang namanya segmen antara provinsi. Tapi kita siapkan juga
gimana sejarah, gimana terbentuknya ke Kecamatan Rota. Rota itu adalah salah satu desa dari 10 desa Kecamatan Asera, yang Kecamatan Asera itu dan yang sekarang menjadi 7. Jadi Kecamatan Asera ini kemudian tahun 2005 memekarkan Kecamatan Wiwirana. Wiwirana kemudian dimekarkan lagi, dan Wiwirana ini memekarkan Kecamatan Rota, Kecamatan Lagima, dan Kecamatan Molawe dan Lemo. Ketua pansusnya Ruksami, saya masih anggota DPRD Kabupaten Konawe saat ini. Jadi ini jelas, Rota yang ada sekarang di Kabupaten Konawe itu adalah wilayah Kecamatan Asera satu. Terakhir baru setelah Konawe Utara kita memekarkan Kecamatan Andolia dan Kecamatan Ohel, dan satu lagi Kecamatan Langawe. Ya seperti itu. Jadi kita kalau bahasa mengatakan bahwa kita mencuri atau merampas wilayah orang, kita tidak ada sama sekali. Ini murni Kabupaten Konawe dulu, yang kemudian setelah dimekarkan Wiwirana, itulah yang kita lakukan apa semua. Nah, oleh ini saya minta masih ada tindak lanjutnya nanti melalui asisten 1 Kabak Pemerintahan serta camat, baik camat Sawah maupun camat Mentui, terus untuk menyediakan bahan-bahan kita untuk kita setorkan, karena minggu depan pihak ketua tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan tiga provinsi, baik provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, Bapak pribadi Dr. Agus Lawate Ahmad Pidana, beliau sudah akan berkunjung lagi jika masih ada bahan-bahan, maka kita akan sampaikan seperti itu. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan pada kesempatan ini? Karena kemarin marak sekali di media sosial diberitakan oleh seorang wakil bupati bahwa kita ini merampas. Sama sekali saya ulang di sini di tempat ini tidak ada yang merampas. Kita melaksanakan perintah undang-undang. Wilayah kita adalah wilayah seperti peraturan. Kalau toh nanti juga diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa di sini kita tidak bisa apa-apa seperti itu. Tapi kita hanya menyiapkan bahannya berdasarkan ketentuan undang-undang seperti itu. Ini dari segi pemerintahan, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua agar menjadi perhatian bersama-sama. Maksud saya pertama, kita menahan diri, jangan kita provokasi masyarakat bahwa daerah kita mau dirampas, daerah kita ini bukan antar negara. Ini hasil Republik Indonesia. Yang paling utama tanggung jawab kita, apakah kita bisa mengurus rakyat kita yang ada batasan atau tidak. Bukan persoalan kita mengklaim wilayah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama. Nah ini satu, supaya khususnya camat yang berbatasan di sana tolong disampaikan supaya mereka betul-betul ada perhatian, jangan sampai masyarakat kita yang terprovokasi hanya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada beberapa hal saja yang saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Intinya mengenai kakak batas. Memang dalam perjalanan karir saya di sini 2 tahun, sewaktu melakukan pemeriksaan setempat perkara-perkara perdata, batas antara Konawe Utara dengan Konawe itu adalah di SS6. Itu dari BPN, karena kami juga selalu mengikut sertakan BPN untuk proses perkara perdata. Jadi kami tidak mengukur langsung, dia punya satelitnya, dia punya peta kerjanya. Jadi silakan nanti semua data seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati untuk dilengkapi semua, baik itu nanti Konawe Utara maupun Konawe, silakan. Dan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita bukan berperang dengan negara lain, tapi saudara sendiri. Saya juga di posisi terjepit karena Ketua Pengadilan Unaha itu adalah 3 kabupaten, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, dan Konawe. Ya, sehingga tapi di sini saya tidak punya siapapun, yang jelas kita mainkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang itu ada undang-undang dari yang sudah diturunkan dengan perbatas-perbatasnya, silahkan. Yang jelas beberapa kali pemeriksaan setempat di dalam perkara perdata yang sengketanya adalah di Virtu OSS itu BPN menyatakan bahwa batasnya antara Konawe dan Konawe Utara di SS6. Pas jalurnya
rolling. Setelah turun itu kan jalur batu-batu yang rusak Montui sudah masuk Montui. Nah, sekarang saya sama supir saya masih kita jalan lewat situ lagi jalur lama. Di situ udah bangun-bangun yang lama masih bisa lah kita jalani sekarang. Alhamdulillah. Mungkin pekerjaan jalan saya rasa ke depan kalau misalkan pekerjaan jalan menuju Kabupaten Konawe Utara dan tentunya melalui lintas provinsi, saya rasa karena ini Konawe Utara adalah lintas, berdasarkan pengalaman yang saya pernah dulu bertugas, itu pasti akan lebih cepat majunya daripada yang lain kalau tidak. Amin. Amin. Tapi saya meyakini itu karena sudah dalam 2 tahun saya berjalan di sini ada perkembangan yang sangat signifikan. Alfamidi sudah masuk, perekonomian sudah jalan, itu sudah mulai terlihat bahwa kedepannya Konawe Utara akan sukses, kedepannya baik, apalagi ada wisata seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata. Kita kembangkan wisata-wisata daerah lokal yang bisa untuk memajukan daerah masing-masing.